Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 3 ayat 16-18. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, pada hari Raya Tritunggal Maha Kudus, Minggu 7 Juni 2020 ini, judul renungan saya adalah "Tenanglah, kita berada di jalur yang benar." Bacaan diambil dari Yohanes bab 3 ayat 16-18. Saudari-saudara, kalau ada orang tua yang mau bepergian dengan pesawat terbang, kemudian dia tertinggal pesawat gara-gara mencari-cari gigi palsu yang lupa ditaruh di mana. Apa komentar Anda? Konyol, betul kan? Tetapi itulah yang kerap terjadi dalam hidup kita. Di mana letaknya? Kita gelisah karena ditanyai oleh orang-orang yang tidak Kristiani, yang biasanya beragama Islam, bahwa Tuhan orang Katolik itu 3, betul kan? Lalu dikafir-kafirkan, tetapi tidak bisa buat apa-apa. Dan bahkan ada yang tidak tahan supaya tidak gelisah, tidak terganggu oleh pertanyaan yang tidak bisa dijawab itu, lalu dia meninggalkan Yesus Kristus. Padahal soal Trinitas itu mudah dimengerti bagi orang beriman karena diwahyukan dalam kitab suci. Yang penting adalah kita mempercayai Yesus Kristus yang datang membawa keselamatan. Namun supaya besok-besok lagi tidak seperti kakek yang tertinggal gigi palsunya tadi, dan besok-besok kita tidak lagi gelisah soal Trinitas lagi, baiklah kita bahas sejenak tentang Trinitas. Saudara-saudara, kalau ditanya orang Katolik itu Tuhannya 3, jawabnya bagaimana? Tegas, tidak. Kami pengikut Yesus. Sebab ketika Yesus ditanya oleh ahli Taurat, perintah manakah yang paling utama? Yesus menjawab, perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Markus 12 ayat 29. Yang sama dengan kitab Ulangan bab 6 ayat 4. Bunyinya itu sama dengan rumusan tadi, cuman sedikit berbeda. Sedikit berbeda dalam rumusannya, tapi intinya sama. Bunyinya demikian: kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu ayat 5 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jelas kan? Jadi memang diwahyukan. Itu bukan mainan-mainan para rasul atau permainan Paulus atau rumusan gereja, sudah diwahyukan. Lalu kita buka kitab Kejadian bab 1 ayat 2. Di situ dikatakan,
Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di situ ada dua kata, yaitu roh dan Allah. Roh dan Allah itu dua atau satu. Apakah pernah ada Allah tanpa roh? Kalau ada, berarti Allah itu pernah mati karena tidak ada rohnya. Tidak mungkin kan? Jadi roh dan Allah itu tetap satu. Lalu Allah berfirman untuk menciptakan bumi itu. Mana yang lebih dahulu, firman atau Allah? Nah, ini gaya Pak Pendeta Bambang Nursino menerangkan Allah dan firman-Nya. Mana yang lebih dahulu, firman atau Allah? Kalau dibilang firman dulu, tidak mungkin. Karena firman itu disabdakan. Ketika sabda diucapkan, tentu ada yang mengucapkannya. Kalau begitu Allah dulu baru firman. Kalau begitu Allah pernah bisu. Ya tidak mungkin. Lalu jelas sekali bahwa sebenarnya Allah dan firman itu satu. Lalu kalau kita buka Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 3, kita akan mengerti bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi di segala yang telah dijadikan. Jelaskan, jadi Allah dan firman-Nya itu menjadi satu. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kalau seseorang melihat foto Anda, orang akan mengatakan, itu kamu. Barang siapa melihat fotomu, dia melihat kamu. Begitulah yang dirumuskan dalam Yohanes 14 ayat 9, dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi kalau mau melihat Allah, dia melihat Yesus. Allah dan firman dan roh itu satu kesatuan. Tidak mungkin firman tanpa Allah dan tanpa roh dan selanjutnya. Allah itu Bapa, firman itu Putra, dan roh itu adalah Roh Kudus. Kenapa kita percaya kepada Trinitas? Ya karena diwahyukan melalui kitab suci ini tadi. Wahyu itu bisa dimengerti dengan iman. Orang yang tidak mengimani tidak bisa mengerti, tidak bisa menerima wahyu itu. Menerangkan wahyu kepada orang tidak beriman, tidak mempercayai, sama dengan seorang ibu yang menerangkan kepada ibu yang lain, suamimu itu jelek, yang paling baik adalah suamiku, maka jadilah suaminya bujuku. Oh lah njaluk tak racun gue, kan gitu. Maka saudara-saudara, yang penting apa tujuan Allah mewahyukan diri dalam Trinitas, kita bisa mengerti dalam Injil hari ini, supaya manusia mendapatkan keselamatan, bahkan keselamatan tidak hanya di dunia ini tetapi sesudah kematian. Satu-satunya alasan Allah menyelamatkan adalah karena Allah mengasihi manusia. Allah bisa apa saja, tetapi Allah tidak bisa tidak mengasihi manusia, karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes bab 4 ayat 8. Lalu apa yang bisa dilakukan manusia agar mendapatkan keselamatan kekal? Ada dua, yaitu percaya kepadanya dan hidup dalam terang, dan tidak menyukai kegelapan. Itu otomatis percaya dan hidup dalam terang. Yakinilah
dan tidak usah gelisah, sebab kita berada dalam jalur yang benar, sebab Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes bab 14 ayat 6. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.